Kembali bersama kami Detik TV Channel. Bangunan yang sudah di SPB Sudin CKTP Jakbar disebut dibongkar bohongan Kasat Pol PP Jakarta Barat. Jakarta Detik TV Channel. Satu unit bangunan mewah yang berlokasi di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Pulau Pamekaran 1, Blok T1 nomor 1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang sudah dikenakan tindakan surat perintah bongkar oleh Kasatpel Pengawasan Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat dengan nomor tindakan 1701.758.1 tanggal 8 April 2021. Sementara rekomtek bongkar paksa yang telah dikeluarkan Bayu Aji Kasudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan nomor 1305-1.758.1 tanggal 8 April 2021 sampai sejauh ini tidak dilaksanakan. Demikian halnya rekomtek bongkar paksa yang telah dikeluarkan Bayu Aji dengan nomor tindakan 1305-1.758.1 tanggal 8 April 2021 diabaikan Kasat Pol PP Jakarta Barat begitu saja. Padahal dalam isi surat rekomtek bongkar paksa tersebut, jadwal pembongkaran telah ditetapkan hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 9.00 WIB. Namun apalacur pada saat hari garing tanggal pembongkaran yang telah ditetapkan, tim bongkar yang turun ke lapangan tidak melaksanakan pembongkaran. Terbukti bangunan mewah yang dikenakan tindakan rekomtek bongkar paksa oleh Kasudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat masih berdiri kokoh dan mulus tanpa ada bekas gebukan, godam, palu, dan lain sebagainya. Karenanya patut diduga antara pemilik bangunan dengan Kasat Pol PP Jakarta Barat terlibat intrik persekongkolan. Bila tidak ada permainan di dalamnya, sudah pasti bangunan yang sudah di SPB itu sebagian besar rontok. Pasalnya, tim bongkar dari Trantik sudah berada di lokasi bangunan. Demikian H. Holongan, Ketua Bidang Hukum LSM Piton, menjawab pertanyaan wartawan beberapa waktu lalu di lokasi bangunan. Sesuai fakta yang ada, lanjutnya, bangunan yang telah direkomtek bongkar paksa Sudin Cipta Karya Tata Ruang Jakarta Barat itu sama sekali tidak dibongkar. Yang benar saja bangunan katanya dikenakan tindakan bongkar di lapangan, yang menjadi objek pembongkaran ternyata mulus tanpa ada yang rusak. Cetus Holongan menambahkan. Dugaan pembongkaran bohong-bohongan terhadap bangunan yang melanggar Perda nomor 1 tahun 2012 yang dilaksanakan Kasat Pol PP Jakarta Barat itu jelas melanggar peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Kewajiban dan larangan bagi setiap PNS cukup jelas ditegaskan dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010. Tugas H. Holongan Lantang. Kewajiban PNS dalam PP tersebut ditegaskan dalam pasal 3.6 disebut setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Sementara larangan bagi setiap PNS dalam pasal 4 dijelaskan. Bagi setiap PNS dalam poin nomor 1 disebut setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Dalam poin 6 ditegaskan setiap PNS dilarang melaksanakan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung.
Masih dalam pasal 4 nomor 11 ditegaskan, setiap PNS dilarang menghalangi tugas kedinasan. Rekomtek bongkar paksa sudah dikirimkan Bayu Aji terhadap Kasatpol PP Jakarta Barat. Namun RM Tamo P. Sijabat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeksekusi bangunan yang sudah di SPB itu. Apa ini tidak menghalangi? Pungkas Hawalongan setengah bertanya. Lebih dari itu disebutkan, sesuai penjelasan dalam PP nomor 53 tahun 2010, berdasarkan data yang ada, dugaan pembongkaran bohong-bohongan terhadap bangunan 4 lantai di perumahan Permata Buana, Jalan Pulau Pamegaran 1, Blok T1 nomor 1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Terbukti RM Tamo P. Sijabat tidak menaati kewajiban untuk melaksanakan pembongkaran bangunan yang melanggar Perda nomor 1 tahun 2012, Perda nomor 7 tahun 2010. Hal ini jelas termasuk pelanggaran disiplin berat, tambahnya. Lebih lanjut dikatakan, dalam peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 ditegaskan, terhadap setiap PNS yang melanggar disiplin berat dikenakan hukuman A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. C. Pembebasan dari jabatan. Secara terpisah, contoh nyata bangunan yang sudah di SPB dan direkomtek bongkar paksa yang tidak ditindaklanjuti RM Tamo P. Sijabat terlihat: 1. Di Jalan Joglo Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, 5 lantai bangunan tanpa dilengkapi MB. 2. Komplek Grandfield Blok 10 nomor 3/8, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, dibangun gedung sekolah dengan ketinggian 5 lantai menggunakan YMB rumah tinggal. 3. 12 unit ruko 3 lantai dikerjakan di atas lahan jalur hijau, tepatnya di Jalan Penjagalan Raya, Kelurahan Pegojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. 4. 1 unit bangunan rumah tinggal mewah 4 lantai tidak sesuai MB di Jalan Pulau Pamegaran 1, Blok T1 nomor 1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adem, Jakbar. Terhadap kelima bangunan yang sudah direkomtek bongkar paksa Kasudin CKTRP Jakarta Barat itu, sama sekali dibiarkan RM Tamo P. Sijabat begitu saja. Oleh sebab itu, sejumlah pemerhati pembangunan di Jakarta Barat menilai kinerja Kasatpol PP Jakarta Barat RM Tamo P. Sijabat sangat jauh dari baik dan sangat tidak profesional. Karenanya sejumlah kalangan meminta kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Saifullah Hidayat, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diminta untuk segera melaksanakan sidak ke lokasi. Bila dalam pelaksanaan sidak dan pengembangannya terbukti Kasatpol PP Jakarta Barat tidak melaksanakan pembongkaran bangunan yang sudah direkomtek bongkar paksa Kasudin CKTRP Jakbar, maka cukup jelas RM Tamo P. Sijabat tidak menerapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam bab 9 pasal 25. Untuk itu langkah tepat bila RM Tamo P. Sijabat diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Agar terhindar dari pemberitaan sepihak, Minggu sore lewat WA Detik TV Channel mengkonfirmasi Kasatpol PP Jakbar. Namun konfirmasi wartawan tidak mendapat jawaban. Terima kasih telah menonton video Detik TV Channel. Sebelumnya like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar berita terbaru dari kami selalu mengunjungi Anda. Penulis Radot Marbun, fotografi Junai Palembang, kameramen BSM, asisten kameramen Pardamaian Hasiholan, pencatat data Junai, editor
NDS. Sampai jumpa. Detik TV Channel. Tampil beda.